Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazi baradu alaina siyam haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ibadah kita di siang ini dengan meningkatkan dan memanjatkan rasa serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sudah berada di tempat yang terhormat dan mulia ini, memenuhi seruan ilahi, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap gerak dan langkah kita, niat dan amal soleh kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sejahtera selalu kita permohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita selalu menjadi pengikut Rasul yang setia. Hadirin yang mulia, dan Ramadan merupakan bulan kebesaran kebanggaan umat Islam sedunia, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya karena umat Islam ingin berkonsentrasi untuk beribadah yang maksimum sepanjang bulan yang mulia ini. Inilah yang Nabi katakan sebagai syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang istimewa, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik di Ramadan ini, supaya nanti di bulan Syawal aktivitas ibadahnya semakin hari semakin baik. Di bulan Ramadan ada buka puasa bersama, bukan hanya di masjid atau di mushola, bahkan para petinggi negara juga mengundang buka puasa bersama. Ada sahur bersama, ada kajian-kajian Islam, sholat tarawih dan lain-lain sebagainya. Ini artinya semua orang ingin terlibat, ingin mendapatkan sesuatu yang lain daripada bulan yang, karena ini kesempatan emas untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih seperti ini atau bisa berjumpa kembali, kita tidak tahu. Oleh karena itu, hari demi hari berjalan dengan begitu cepatnya. Sudah 10 yang pertama masuk, 10 yang kedua, 10 yang ketiga, tahu-tahu Ramadan itu sudah selesai. Kalau tidak diisi dengan kegiatan aktivitas ibadah, sangatlah merugi bagi seorang. Semuanya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan yang tepat pada waktunya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kajian Islam. Ini semuanya dalam rangka persiapan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa punya nilai yang amat luar biasa.
karena di ayat itu ujungnya la'allakum tattaqun. Semua akan mendapatkan gelar takwa, dan puasa ini adalah cara yang paling efektif untuk mengantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, hadirin sidang Jumat yang mulia, kita ingin mendapatkan gelar itu, ya, maka kita raih ibadah-ibadah di Ramadan ini dengan yang terbaik, dengan yang maksimal. Di samping itu nanti ganjarannya amat sangat luar biasa. Orang yang berpuasanya sukses, termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu, surga itu kangen kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Filsafat hidupnya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang mampu berkata-kata, menjaga lisannya, setiap ucapannya itu bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Yang ketiga, wamut imil jian, orang yang punya cinta kasih sayang kepada kaum du'afa. Ketika dia punya rezeki, dia berkonsentrasi untuk memberikan infak atau sedekahnya pada anak yatim dan fakir miskin. Yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang sukses setiap tahunnya melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian di hari kelak nanti mereka akan mendapatkan tempat yang terhormat. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yuqalu yaumal qiyamah aina shaimun fa idza dakhala akhiruhum zalika ul bab. Sesungguhnya di hari kiamat nanti ada sebuah pintu besar, yaitu ar-rayyan. Dari pintu itu ada suara gaib, dipanggil-panggil orang yang puasanya baik ketika hidupnya, aina shaimun, hai orang-orang yang sukses beribadah setiap bulan si Ramadan. Maka mereka akan masuk berbondong-bondong tanpa dihisab kembali. Tapi begitu mereka sudah masuk, tiba-tiba pintu itu kan akan ditutup, zalika uqitul bab, dengan sendirinya. Karena apa? Tidak pantas orang yang lalai, orang yang main-main dalam bulan Ramadan ini masuk pada pintu yang khusus itu. Nah, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, puasa yang kita lakukan harus punya pengaruh, harus punya dampak yang baik. Yang pertama bagi kita adalah harus terjadi kedekatan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kehusuhan di dalam beribadah. Yang kedua, tumbuh cinta dan kasih sayang kepada kaum du'afa. Selalu kalau punya rezeki, konsentrasinya adalah berinfak, bersedekah untuk anak yatim dan fakir miskin. Kemudian merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Ini adalah klimaks orang yang beriman, merasa dirinya selalu diawasi, sehingga dia akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang terhina. Kemudian dia menjadi hamba yang sabar dan penuh rasa syukur. Kemudian mereka menjadi hamba-hamba yang disiplin, karena dibatasi makan dan minum itu ketika azan subuh sampai terbenam matahari. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang tertinggi daripada dampak itu adalah memiliki sikap yang jujur. Inilah barangkali kejujuran sudah hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyerukan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu beserta dengan orang-orang yang jujur.
Oleh karena itu kita bentuk kepribadian jujur ini dalam diri kita, dalam keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kalau keluarga itu menjadi keluarga yang jujur, pasti kehidupan itu menjadi tenang, menjadi tentram, tidak gelisah. Ini sesuai yang disampaikan oleh Nabi, fa inna sidqa tumanina wal kadzib raiba. Sesungguhnya kejujuran itu akan membuat kita menjadi tenang, sejahtera, tentram. Tapi sebaliknya kecurangan, kejahatan akan membuat seorang menjadi gelisah. Ini diingatkan oleh Nabi supaya kita dalam kehidupan berumah tangga, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kalau itu dilakukan dengan kejujuran, sebuah aktivitas apapun, masyarakat akan menjadi tenang, tentram. Hadirin sidang Jumat yang mulia, ada suatu kejadian di sebuah hotel. Ada sebuah seminar setengah hari, pesertanya tidak banyak, 100 orang. Dari jam 8 sampai jam 1 sampai makan siang. Apa yang terjadi? Setelah acara itu selesai, seluruh peserta meninggalkan tempat. Tapi 15 menit kemudian tiba-tiba ada seorang naik kembali ke ruangan itu. Di ruang itu sudah tidak ada orang lagi. Hanya ada seorang cleaning service yang sedang bersih-bersih. Kemudian orang yang naik itu bertanya dengan cleaning service, "Mas, tadi saya duduk di bangku ini, di meja ini. HP saya ketinggalan. Apakah Anda lihat?" Cleaning service itu bilang tidak. Padahal HP itu sudah diambil, sudah dioper ke temannya, suruh dijual, nanti uangnya bagi 2. Tapi ketika sang pemilik nanya, dia bilang tidak melihat, tidak tahu. Apa yang terjadi? Sang pemilik menjadi tidak tenang, tidak tenang. Kok aneh ya? Hanya dia sendiri tidak melihat HP saya. Itulah kalau orang tidak jujur, membuat orang menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Tapi sebaliknya, kalau orang itu jujur, pasti sang pemilik HP menjadi tenang. Yang kedua, di sebuah bank ada orang mengambil uang 300 juta untuk bayar karyawan dan biaya operasional perusahaannya yang tidak besar itu. Begitu dia sudah mengambil, menandatangani uang itu, dia turun ke parkiran. Sampai di parkiran, rupa-rupanya saking terburu-burunya, tas yang berisi uang 300 juta itu tidak sempat masuk ke mobil. Kemudian dia jalan meninggalkan lokasi itu, dan 1 jam kemudian dia bingung, kok tasnya, uangnya kok nggak ada. Di lain pihak tukang parkir melihat ada bungkusan, ada tas. Begitu dilihat isinya uang, dia tidak tahu jumlahnya berapa. Kemudian uang itu diserahkan kepada pimpinan bank. "Pak, ini tadi ada orang mungkin ngambil uang, tapi belum sempat masuk mobil. Ini tertinggal di belakang." "Wah, kamu hebat sekali. Udah Pak, saya mau tugas lagi ke bawah, ini uang diserahkan." Luar biasa. Begitu dilihat uang itu 300 juta. Dicek oleh pimpinan bank, siapa yang tadi ngambil uang 300 juta. Keluar nama, alamat, dan nomor HP-nya. Dihubungi. Begitu dihubungi, pemilik uang itu menjadi tenang, menjadi tentram. Karena apa? Karena ada orang jujur, seorang tukang parkir yang jujur. Karena kejujuran itulah yang membawa tenang, kata Nabi, akan menjadi orang menjadi tentram dan sejahtera. Kemudian uang itu diserahkan kepada sang pemiliknya oleh pimpinan bank. Bahkan dia bertanya, "Pak, kalau boleh tahu siapa yang menemukan uang ini?" "Ada tukang parkir." "Bisa dipertemukan dengan saya?" "Kok bisa?" Oleh pimpinan bank minta tolong Pak Satpam dipanggil. Begitu sampai di atas, dia mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan uangnya. "Oh iya Pak, enggak apa-apa, itu memang sudah tugas." Kemudian dikeluarkan uang 1 juta, mau diberi hadiah. "Jangan Pak, tidak usah Pak, silakan Bapak gunakan itu untuk keperluan Bapak. Saya sudah bekerja, sudah digaji di sini." Luar biasa. Inilah barangkali kejujuran akan menjadi membuat orang siapa saja menjadi tentram, tidak gelisah.
termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Kalau misalnya pemilu itu dilakukan dengan jujur, KPU-nya jujur, bahasanya presidennya, Panglima TNI, Kapolri, semua dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, petugas. Kalau semuanya melakukan kejujuran, tidak ada kecurangan, pasti masyarakat menjadi tentram, pasti bersyukur, tidak ada protes-protes. Tapi kecurangan itu memang sudah direkayasa, sudah terstruktur, sudah sistematis, bahkan masif. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita, hilangnya kejujuran. Orang ingin mendapatkan jabatan, ingin berkuasa, kejujuran pun menjadi hilang. Bahkan yang terjadi adalah kecurangan. Bayangin, Indonesia sudah dikenal bahwa pemilu belum dilaksanakan, hasilnya sudah diketahui. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, mestinya calon presiden itu berkata yang sama, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, saya tidak mau jadi presiden kalau pemilunya itu curang, kalau lembaga surveinya curang, kalau pemimpin bangsanya pada curang mengantarkan saya jadi presiden, saya tidak mau. Itu adalah pemimpin bangsa yang baik. Jangan menjadi presiden diantarkan dengan kejahatan ke orang, dia joget-joget. Inilah barangkali yang akan membuat masyarakat menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qul qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan, kekeliruan dan kehilapan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berakidah kokoh, anak-anak yang berakhlak mulia, yang selalu taat beribadah kepadamu ya Allah, agar mereka menjadi pejuang-pejuang agamamu ya Allah, yang masa depannya lebih baik dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan selalu jasmani kami, sehatkanlah rohani kami, kuatkan iman dan takwa kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur, selalu mudah dalam melaksanakan ibadah padamu, dan menjadi hamba-hambamu yang selalu bermanfaat untuk kehidupan orang lain ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala pekerjaan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.